Anak saya punya standar. Biar yang ganteng naksir, ya, biar mau lulusan apa? Ya ganteng sih, Mam, nyambung sih, tapi merokok. Nggak jadi, kecuali dia mau berhenti rokok dulu. Itu namanya kamu punya standar, punya nilai. Waktu kamu punya hikmat Tuhan, kamu yang menetapkan standar dirimu, apalagi yang perempuan-perempuan ini saya mau bilang ya, jangan turunkan nilai dirimu, ya, karena perubahan lingkungan yang ada di sekitarmu, amin. Ketika saya bertobat, saya nggak mau sembarang jatuh cinta. Karena saya sudah diubahkan, hidup saya dikuduskan, saya diangkat oleh Tuhan. Ya, dan wanita super hanya untuk pria super. Baby Teguh. Iya toh, rugi. Kamu udah ditebus, harganya mahal, kenapa kamu mau nikah sama laki-laki yang murahan begitu? Kagak lah. Yang cowok-cowok juga, tetapkan standar dirimu, menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Cuma itu sumber kebahagiaan di hidup. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan loh. Iya, shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, tentang hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini yang sangat kita butuhkan itu adalah hikmat. Ya, apalagi ya kalian sebagai anak-anak muda gitu ya, karena perjalanan hidup ke depan tuh masih panjang, masih banyak hal yang harus digumulkan, dan tanpa hikmat Tuhan kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita buka bersama Daniel pasal yang pertama, yuk kita lihat. Daniel pasal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah di Istana Babel. Kita baca secara bergantian karena agak panjang. Ayat yang pertama mulai. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasanya diminum, ya. Diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Saudara, kalau kita melihat dan membaca di sini ada satu kisah ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim di Israel, Nebukadnezar Raja Babel itu menyerang ke Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem ditaklukkan, bahkan perkakas di rumah Tuhan di Bait Allah itu dibawa ke Babel untuk menjadi penyembahan berhala di rumah dewa di Babel. Lalu ketika itu raja bertitah kepada Aspenas, itu pegawai istana, raja bilang, pilih beberapa orang pemuda, mereka itu yang masih muda, dan yang dari keturunan raja dan bangsawan, untuk dibawa ke Babel, bukan untuk perbudakan, tapi mereka akan bekerja di kantor pemerintahan di Babel. Ya, berarti ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan.
Lalu di sana terpilih ya, kita tahu bersama dikatakan tadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama-nama mereka sebelum diganti di Babel. Dikatakan tadi ayat yang keempat, coba kita baca, siapa yang dipilih saudara, yang masuk ke kriteria yang dipilih oleh raja, yakni apa? Ayat yang keempat baca bersama lagi dengan suara yang keras, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Untuk bekerja di kerajaan Nebukadnezar itu adalah istana tempat penyembahan berhala yang tidak mengenal Tuhan. Disuruh pilih orang-orang muda, yang pertama dikatakan yang tidak bercela lakunya. Dan juga yang memiliki banyak hikmat. Di masa-masa seperti sekarang ini, anak muda, kalian tidak bisa hanya mengandalkan kepinteranmu, ijazahmu, apalagi hal-hal yang menurut kita nih sekarang, oh kalau saya sekolah tinggi S1, S2, S21 kayak Samsung, S23 lah, maka saya pasti masa depannya itu sukses. Hikmat itu nggak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah. Hikmat itu tidak ada hubungannya dengan ijazah yang kau miliki. Di zaman sekarang teknologi yang begitu maju, yang namanya AI itu saudara, dia bisa bikin lagu loh. Jadi sekarang ya para pencipta lagu hati-hati. Kemarin suami saya coba suruh AI untuk bikin lagu rohani. Pertama keluar liriknya, di dalam gelap engkau datang sebagai cahaya bagiku, engkau penyelamat jiwaku. Lalu suami saya bilang coba bikin aransemen musiknya. Keluar udah plus suara, plus lirik, plus aransemen musik. Dan itu gak kena copyright. Saudara bisa bayangkan, gila nih zaman ini sekarang. Ya, jadi kita dengan kekuatan kita sendiri, kita udah gak bisa. Apa yang kita mau andalkan? Jangan-jangan AI lebih pintar loh dari kita. Iya apa ya? Apa yang bisa membuat nilai dirimu itu berarti waktu kau punya hikmat Tuhan. Ketika Raja Nebukadnezar memilih orang-orang muda untuk bekerja di istananya, itu istana tempat penyembahan berhala loh. Tapi dia pilih orang-orang yang pertama tidak bercela. Saudara, saya percaya bahwa hikmat itu hanya ada pada Tuhan, kata firman Tuhan. Hikmat itu sesuatu yang akan kecerdasan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan tidak kepada semua orang loh. Dan hanya orang-orang yang punya hikmat yang akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, dan bukan hanya Tuhan yang memilih, bahkan di kerajaan di Babel yang tidak mengenal Allah, bahkan tuh penyembah berhala, mereka memilih orang-orang yang punya hikmat. Jadi anak-anak muda, tolong hari ini isi hidupmu dengan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan turun dalam hidupmu, karena hanya itu yang akan membedakan engkau dengan orang dunia. Amin. Enggak ada yang lain. Waktu kita ini penuh dengan hikmat Tuhan, di sana dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Apa itu cela? Cela itu dosa, cela itu noda. Saya berdoa supaya sekalian semua anak-anak muda di sini, mari jaga hidup di dalam kekudusan. Amin. Kunci untuk kita punya hikmat Tuhan itu kita harus berjalan dalam kekudusan tanpa cela. Yang sudah punya pacar berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan. Yang sudah pacaran, angkat tangan.
Ya, yang sudah pacaran. Kalau masih di bawah 20 tahun enggak usah pacaran ya. Yang di bawah 20 tahun enggak usah pacaran. Ya, kau itu belum mengerti tentang hidup ini, enggak usah pacaran. Cuma buang pulsa, buang ongkos, buang pikiran, buang tenaga. Ya, jadi yang masih di bawah 20 enggak usah pacaran. Katakan, enggak ada yang mau amin. Ya, benar. Karena pacaran itu adalah persiapan untuk pengenalan kamu akan memasuki pernikahan. Jadi kalau belum yakin mau menikah, enggak usah pacaran. Karena ini bukan zamannya, oh gonta-ganti, kan dicoba-coba dulu Bu. Ya, emang kau pikir nih apaan mau dicoba-coba? Jangan ya saudara, kita ini orang percaya anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan diberi hikmat yang berlimpah-limpah. Karena waktu kau menghormati Tuhan, maka Tuhan itu beri kita hikmat. Ya, tolong jangan pacaran dulu. Yang sudah 20 tahun pun ya jangan terlalu ngebet ya. Maksudnya kalau memang belum yakin, ya kalau saya sih ngomongnya mending lama berdoa. Ya, lama berdoa. Kalau sudah yakin itu jodoh baru menikah. Ya, daripada ya itu tadi salah nanti, karena banyak sekarang orang menikah itu bukan karena dari Tuhan. Kenapa terjadi banyak perceraian? Karena orang menikah itu bukan jodoh dari Tuhan. Ada yang pacaran sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Ya, lalu dia pikir, ya saya kan sudah terlanjur, daripada terlanjur ya sama siapa lagi saya mau nikah. Akhirnya terjadi hubungan yang begitu. Kenapa banyak tingkat perceraian? Yaitu karena banyak hubungan yang bukan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Jangan ya, karena aduh hari gini orang nonton film porno bebas, orang lihat apa tuh bebas, setan itu ada di mana-mana. Nah kalian pacaran, ya pasti ada dagingnya dong di dalamnya. Namanya orang pacaran, dua orang yang berbeda jenis. Ya tadinya deket-deketan, pegangan tangan, lama-lama mulai naik. Ya ini terjadi sekarang, jangan ya nak ya, jangan. Lebih baik jangan ya. Jaga kekudusan. Yang dipilih dari Yerusalem pada waktu itu dipilih anak-anak muda yang tidak ada suatu celah. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang takut akan Tuhan, yang akan diberi hikmat Tuhan. Dan dikatakan di sana yang memiliki berbagai-bagai hikmat. Karena kalau orang itu nggak takut Tuhan, tidak mungkin dia punya hikmat. Hanya orang yang takut Tuhan yang akan punya hikmat. Saya berdoa semua anak muda di GSJS ini diberi hikmat Tuhan, amin. Supaya kau pilih jodoh, kau tahu yang benar mana. Dulu saya sebelum bertobat, saya kalau pilih cowok, yang pertama yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, ya ATM pribadi, semua yang pribadi. Karena dulu saya pikir itulah kebahagiaan. Tapi ternyata setelah saya kenal Tuhan, wah saya baru tahu dibukakan, diberi hikmat Tuhan. Oh ternyata itu enggak benar. Karena kaya saja nggak cukup untuk memberi kebahagiaan. Tapi banyak anak muda sekarang bilang gini, kalau saya Bu pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Bertobat kau ya. Saya nggak mau menangis, bahagia, amin. Ya ngapain menangis di atas Mercy, biar di atas Mercy kalau nangis ngapain saudara ya. Ketika saya terima Yesus, saya diberi hikmat Tuhan. Dari mana saya dapat hikmat Tuhan? Dari firman Tuhan. Waktu kau banyak bergaul dengan firman Tuhan, baca firman, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, yang tiap hari baca Alkitab. Nah ini, kalau nggak pernah baca Alkitab, mau dapat hikmat dari mana? Ya, nggak ada hikmat di tempat yang lain. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saya mau saudara mulai besok saudara komitmen ya, anak-anak muda baca Alkitab, amin. Mau komitmen? Nggak usah disuruh baca 5 pasal, tolong dikasih tugas nih ya. Nggak usah 5 pasal, nanti kebelengeran.
Malah nggak ada yang dilakukan. Mulai baca dari kitab Amsal. Ya, mulai besok baca Amsal pasal yang pertama. Lalu dapatnya apa? Tolong ditaruh di story Instagram. Amin. Saudara belajar mendapatkan sesuatu, dan saudara juga mulai belajar untuk memberitakan firman. Amin. Enggak apa-apa, nanti temanmu bilang, kok sekarang rohani? Puji Tuhan. Tiap hari angkat satu ayat Amsal yang memberkati hidupmu. Baca aja dari pasal yang pertama. Nanti kalau nggak ngerti ini ayatnya maksudnya apa, tanya sama kokoh pembimbingmu di sini ya. Ini maksudnya apa? Coba, bagaimana kalian bisa punya hikmat Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab? Sumber dari hikmat Tuhan itu adalah dari firman Tuhan. Kita ada di zaman yang begitu ke depan ini, persaingan itu begitu luar biasa. Sekarang banyak kepintaran manusia mulai diganti dengan robot, mulai diganti dengan mesin, dengan komputer. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita lagi untuk menghadapi. Saya nggak bisa bayangkan ya, di zaman-zamannya kalian tuh nanti cari kerja itu seperti apa ya susahnya. Sedangkan sekarang ini aja orang cari kerja itu udah nggak usah orang lain, yang mau berbisnis aja sekarang punya modal itu bingung mau bisnis apa. Iya nggak? Yang nggak punya modal nggak usah gini-gini. Yang saya tuh ketemu banyak orang punya uang, sampai ngomong, Bu, bingung Bu, mau bisnis juga, bisnis apa ya? Hari gini tuh apa? Dengan era globalisasi sekarang pasar-pasar dikuasai oleh luar negeri. Dengan adanya TikTok, adanya apa, penjualan dari luar negeri masuk semua. Kita ini rasanya mau bagaimana loh? Ini seperti hal keadaan ini ketika Raja Nebukadnezar hendak memilih orang-orang pilihan untuk dibawa menjadi pegawai di istana raja. Pada zaman itu saudara, yang lain tuh dibawa sebagai tawanan, sebagai budak di Babel. Tapi pemuda-pemuda ini dipilih menjadi pegawai di istana raja. Dan mereka dikasih makan makanannya raja. Coba baca ayat yang berikutnya, dikatakan di sana. Ayat yang ke-7 tadi. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, ya. Jadi lihat tadi, perhatikan tadi nama mereka itu adalah di sana Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Sampai di Babel nama itu harus diganti karena nama-nama mereka ini adalah memiliki arti nama yang sangat luar biasa sebenarnya, yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ketika sampai di Babel, ya, pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya apa? Beltsasar. Hanaya dinamainya apa? Sadrak. Lalu Misael dinamainya apa? Mesak. Dan Asaria dinamainya apa? Abednego. Jadi ini adalah nama pengganti mereka di Babel. Nama-nama dewa-dewa Babel. Padahal tadinya nama mereka itu nama yang penuh arti Alkitabiah. Daniel itu artinya dan itu hakim, iel Allah. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya, sampai di sana diganti jadi Beltsasar, nama dewa yang ada di Babel. Tapi ketika nama mereka diganti, apakah hidup mereka berubah? Enggak. Raja Babel berkehendak mengganti nama mereka supaya hidup mereka juga berubah. Tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Tapi yang namanya iman itu kan dari dalam. Waktu orang penuh hikmat Tuhan, hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, mereka tidak bisa digoncangkan, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja
dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mereka yang terpilih untuk bekerja di istana raja, mereka itu diberi makan makanannya raja. Diberi wine, anggurnya raja. Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian yang terpilih, masuk di istana, lalu disuruh makan makanannya itu bertentangan dengan hukum bangsamu pada waktu itu, dengan agama, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan minum anggur. Kira-kira kalian pilih yang mana? Wah, itu kalau kita pasti sudah selfie ya. Makanan raja di sini selfie, anggur raja di foto selfie, upload di story kan. Makan makanan raja, minum anggurnya raja. Udah kelihatan gak berhikmat semua itu? Ya, baru ditawari makanan raja saja sudah tergoda. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tergoda. Dengan jelas Alkitab berkata mereka menetapkan diri untuk tidak menajiskan hidup mereka dengan anggur, minuman, dan dengan makanan santapan raja. Karena mereka tahu itu akan menajiskan mereka. Orang yang punya hikmat Tuhan, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, mereka tahu beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang banyak anak muda kalau saya tanya, kenapa kamu merokok? Ya gimana Bu, di kampus saya semua orang merokok. Goblok gak? Blok. Maaf ya, maaf. Ya, iya. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Tetapkan prinsipmu, tetapkan hatimu, hormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau. Dan kalau engkau dihormati Tuhan, hidupmu diangkat tinggi oleh Tuhan. Katakan, amin. Jangan ikut-ikutan. Orang yang punya hikmat Tuhan, dia menetapkan satu prinsip hidup yang tidak bisa tergoyah. Iya. Ya saya merokok Bu, orang teman-teman saya semua merokok. Saya minum Bu, orang teman-teman saya semua minum. Ya biar mereka mau minum, biar mereka mau merokok. Ya kamu tetap tentukan standar. Anak saya bilang, teman-temanku semua merokok Mam. Yang cewek merokok. Apalagi yang cowok. Ya tapi saya bilang sama dia, kamu kalau jatuh cinta jangan sama laki-laki yang merokok. Apalagi yang dugem. Ya, apalagi yang mabok. Jadi anak saya punya standar. Biar yang ganteng naksir, ya, biar mau lulusan apa, ya ganteng sih Mam, nyambung sih, tapi merokok, nggak jadi, kecuali dia mau berhenti rokok dulu. Itu namanya kamu punya standar, punya nilai. Waktu kamu punya hikmat Tuhan, kamu yang menetapkan standar dirimu, apalagi yang perempuan-perempuan ini saya mau bilang ya, jangan turunkan nilai dirimu, ya, karena perubahan lingkungan yang ada di sekitarmu, amin. Ketika saya bertobat, saya nggak mau sembarang jatuh cinta, karena saya sudah diubahkan, hidup saya dikuduskan, saya diangkat oleh Tuhan, ya, dan wanita super hanya untuk pria super. Baby Teguh. Iya toh, rugi. Kamu udah ditebus, harganya mahal. Kenapa kamu mau nikah sama laki-laki yang murahan begitu? Kagak lah. Yang cowok-cowok juga, tetapkan standar dirimu. Menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Cuma itu sumber kebahagiaan di hidup. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan loh. Itu kata firman Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau kau dihormati Tuhan. Kita dihormati manusia aja seneng. Apalagi kalau dihormati Tuhan, seneng enggak? Wow, itu luar biasa. Ya, mau sehebat apapun dunia berubah. Orang-orang yang menetapkan standar hidupnya karena punya hikmat Tuhan. Engkau akan dibedakan oleh Tuhan. Seburuk apapun dunia berubah, sesulit apapun masa ini berubah, Tuhan tahu
memilih orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat, nggak sembarangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipilih Tuhan. Lalu dikatakan saudara, ketika dia ditawari untuk makan makanannya raja, karena raja beri perintah. Apa yang saya makan, itu yang mereka makan. Apa yang saya minum, itu yang harus mereka minum. Tapi mereka tahu makanan dan minuman itu menajiskan diri mereka, dan mereka tidak mau. Coba lihat saudara, dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tadi ayat 8, dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9 baca bersama, maka apa? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, waktu kau menghormati Tuhan, menetapkan standar hidupnya dengan firman Tuhan, Tuhan yang sanggup mengubah orang. Sehingga Daniel tadinya tidak punya ordal loh. Ini pemimpin kepala istana ordal enggak? Ngerti ordal kan? Apa itu ordal? Saya pikir pada nggak tahu lagi ya. Sekarang ini kan orang bilang kalau mau apa harus pakai ordal. Saya dengar banyak orang kesaksian, Bu, doakan saya ya. Saya ini mau mendaftar ke sini mau cari kerja. Tapi dengar-dengar di situ harus ada ordal. Waktu engkau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengaruniakan kepada Daniel sehingga Tuhan menggerakkan hati kepala istana. Ini orang paling dalam-lamnya istana ini. Karena dia kepala istana, untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada siapa? Daniel. Waktu kau menjadi orang yang hidup menghormati Tuhan, kau nggak perlu sibuk cari muka, kau nggak pernah sibuk jilat kanan kiri, nggak usah cari muka karena kau sudah punya muka, amin. Orang yang cari muka itu yang mukanya belum jelas. Kalau kita mukanya sudah jelas, nggak usah cari-cari muka, amin. Cari Tuhan. Waktu kau hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan yang mengangkat dan menjamah hati kepala istana sehingga dia memberi kasih dan sayang kepada siapa? Daniel dan teman-temannya. Gak usah kita sibuk hal-hal yang lain. Waktu kau mengandalkan Tuhan, saya banyak mendengar orang anak-anak muda bersaksi, Bu, saya ini mau mendaftar ke kedokteran ini, katanya harus ada orang dalam bayar sekian puluh juta. Tapi saya berdoa, Bu, karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berpuasa, Bu. Waktu saya berdoa, saya berpuasa, tiba-tiba dalam pengumuman, saya lulus. Padahal semua yang lulus itu pakai uang pelicin sama orang dalam. Tapi Tuhan membela saya. Siapa yang bisa menggerakkan hati orang-orang yang di atas yang punya keputusan, yang berhak mengambil keputusan? Hanya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Bahkan ketika engkau berkenan pada Tuhan, saudara, Alkitab berkata musuhmu pun akan didamaikan Tuhan dengan engkau. Itu janji firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu ini kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja karena nggak taat. Lalu apa jawabnya Daniel, saudara, baca bersama. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 10 hari cuma makan sayur dan air putih. Yang lain makan daging.
Boleh dicoba ini untuk menurunkan berat badan. Ya, untuk lebih sehat. Anak-anak muda sekarang, tubuhmu itu bait Allah loh. Daniel, mereka masih muda. Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi mereka tahu tubuhnya adalah bait Allah. Mereka nggak mau tubuhnya mereka sakit karena salah makan. Anak-anak sekarang, ya, tiap hari minum boba, tiap hari minum apa itu segala macam itu yang bergula-gula. Maaf ya, sekarang ini rumah sakit dipenuhi oleh anak-anak muda, umur belasan sampai 20-an. Diabetes, ya, gagal ginjal. Ponakan saya umur 21 tahun, tiba-tiba tidak bisa bangun pagi, kena stroke. 2 kali operasi, otak dibuka otaknya sampai sekarang lumpuh. Kenapa? Makanannya yang manis-manis semua dia makan. Hati-hati ya, kalau kau punya hikmat Tuhan, kau tahu menjaga tubuhmu, amin. Jangan banyak makan yang bergula. Sekarang itu kalian makannya, ya, makanan-makanan cepat saji, yang bertepung, yang pakai bumbu-bumbu segala macam. Ingat, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang anak-anak muda seumur kalian itu sudah kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Hati-hati loh. Ya, perjalananmu itu masih panjang. Firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan makan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka cuma minta sayur dan air putih. Selama 10 hari dia bilang coba bandingkan. Kita baca dikatakan di sana, disuruh bikin percobaan. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Lalu apa? Ayat 14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata apa? Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kok malah jadi gemuk ya? Padahal cuma makan sayur sama minum air loh. Maksudnya segar kali ya. Tapi ini bahasanya, ini interpretasi bahasa Indonesia ini ya. Lebih segar karena makan sayur sama minum air putih. Lalu ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, baca dengan suara nyaring, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Siapa yang mau dikasih Tuhan kepintaran seperti itu? Saya mau bersaksi ya, kalau Daniel kita sudah baca di Alkitab. Saya ini cuma anak muda dulu, lulusan dari kota kecil di Sulawesi, namanya Kota Poso. Kalian boleh cari itu di peta, mudah-mudahan ketemu. Ya, siapa yang pernah dengar Kota Poso? Ada ya, yang lain tidak pernah dengar. Kemana aja? Itu tempat saya dilahirkan. Saya tidak berpendidikan tinggi, ya. Saya lulusan SMA. Lalu ketika saya terima Yesus, saya terima hikmat Tuhan. Saya diubahkan. Secara manusia, bahkan ketika saya diusir dari keluarga saya tidak boleh bawa ijazah. Jadi ilmu yang selama ini saya dapat di sekolah, ternyata saya tidak bisa pakai untuk masa depan saya. Secara manusia semua jalan itu buntu. Tapi ketika saya temukan hikmat Tuhan, saya bergaul dengan firman Tuhan. Yang pertama dirubah itu cara saya berpikir. Dulu apa yang merupakan keuntungan sekarang bagiku kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih berguna. Firman Tuhan memampukan kita punya hikmat. Hari ini apa yang terjadi? Saya masih tetap tidak punya ijazah karena ijazahnya tahan sama papi saya dulu.
Dan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Kalau hari ini saya bisa diundang berkhotbah di Jakarta, di perusahaan-perusahaan besar, di depan orang-orang yang lulusan luar negeri, di depan dokter-dokter, di depan pejabat-pejabat. Saya mau tanya, apakah karena saya pinter? Apakah karena saya lulusan cum laude dari luar negeri? Lalu kenapa saya bisa menyatakan semua hikmat Tuhan? Itu karena saya punya firman dalam hati saya. Dan kalau kalian tuh punya firman Tuhan, kalian tuh punya hikmat yang luar biasa loh. Makanya mulai sekarang bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi berkata-kata sembarangan dengan mulutku. Aku mau pakai mulutku ini untuk memperkatakan firman dan hikmat Tuhan. Amin. Dan hari ini saya melihat saudara, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil. Saya pernah berkhotbah di satu kantor di Jakarta. Ada seorang bapak datang saudara, dia menghampiri saya. Lalu dia bilang begini, Bu, saya mau ngomong sesuatu sama ibu. Saya ini orang pintar Bu. Saya ini lulusan, saya ini master dari negara ini. Saya ambil ini lagi di Amerika, saya ambil ini di Australia, saya ambil ini di Jerman. Pokoknya titelnya berjejer-jejer dan semua luar negeri. Dan ibu tahu, saya ini orang yang paling susah untuk menerima khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Karena itu cuma masuk di logika saya. Saya tidak percaya, setiap kali saya dengar khotbah ini, nggak masuk akal. Begini, saya tentang. Tapi ketika saya dengar khotbah ibu tuh nggak masuk di sini saya, tapi menusuk sampai ke sini. Saya nggak bisa protes Bu. Ada apa ya Bu? Saya bilang sama dia, Bapak tahu kenapa? Karena hikmat Tuhan yang sedang saya sampaikan. Itu yang Rasul Paulus berkata, karena kami ini berbicara bukan dengan hikmat manusia, tapi kami berbicara dengan hikmat Tuhan. Dan kalau kau punya hikmat Tuhan, engkau itu menjadi berharga. Saya juga pernah mendengar kesaksian dari salah satu pendoa saudara. Dia itu cuma pendoa di gereja. Dia takut Tuhan, dia tiap hari baca Alkitab. Di kantornya itu dia tadinya kerja di bagian lab, ya, penelitian. Dan kantor itu punya ribuan karyawan. Secara manusia dia nggak mungkin diangkat menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tempat dia bekerja. Mungkin dia bisa diangkat menjadi kepala lab karena dia itu bertugas di lab. Tiba-tiba kepala kantor tuh panggil dia dan bilang begini, Pak, maaf ya, Bapak mau nggak saya kasih satu jabatan baru? Dia tanya, apa ya Pak? Saya mengangkat Bapak jadi kepala personalia yang membawahi sekitar 3.000 pegawai. Dia kaget dan dia syok. Loh Pak, tapi kan saya ini di bagian lab. Kenapa Bapak mempercayakan itu? Saya melihat Bapak orangnya beda. Karena engkau punya hikmat. Dan yang katakan itu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak ini seorang pendoa dan dia tiap hari bergaul dengan firman. Saya yakin saudara, kalau kita penuh dengan firman, kau ketemu teman, kau bisa nasihati, kau ketemu orang yang keluar dari mulutmu itu, apakah Bapak ini dinilai dari apa? Ya karena ada hikmat Tuhan dalam dirinya, cara berkatanya berbeda, perilakunya juga berbeda. Dan dia diangkat menjadi kepala personal ya yang membawahi 3.000-an pegawai. Saya bilang, wow Pak luar biasa, iya Bu. Itu semua karena hikmat Tuhan dalam diri saya. Dan kita lihat di sini akhirnya saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka dicobai. Dikatakan di sana ya mereka itu lebih baik ya dan kelihatan lebih segar daripada semua, ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian berbagai-bagai hikmat ya. Ayat yang ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka apa? Dibawalah mereka ke pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19 baca bersama. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria.
Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Wow, enggak? Saudara nangkep dengan apa yang kita baca ini? Jangan duduk di gereja tapi otaknya di luar ya. Abis ini makan apa ya? Ini kisahnya wow banget loh. Ini bukan dongeng loh. Ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Dan didapati mereka ternyata punya hikmat dan pengertian. Mereka lebih cerdas berapa kali lipat? Wow, 10 kali lipat. Dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Orang-orang terpilih yang ada di Babel. Ya, kita baca sama-sama bagaimana menjadi wanita yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kita buka dulu sama-sama saudara di dalam Mazmur 111 ya. Ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama, bisa dikatakan 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya apa? Berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita yang berhikmat? Kenapa tadi? Karena tanpa hikmat kita nggak bisa jadi istri yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa jadi ibu yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa disebut wanita yang berhikmat kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Alkitab berkata bahkan orang bodoh pun kalau dia hidup takut akan Tuhan dipikir orang berhikmat. Karena hikmat Tuhan itu luar biasa. Takut akan Tuhan itu dahsyat. Bukan bicara soal pendidikan kita. Ada orang mungkin cuma lulusan SD, tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan memenuhi hidupnya. Katakan, amin. Ya, saya bukan orang yang sekolah tinggi, saudara, sampai punya gelar S2, S3. Kemarin kita dikejutkan oleh satu berita ya dari Inggris. Seorang anak muda, saudara. Bayangkan dia sedang menyelesaikan gelar doktor di Inggris. Orang Indonesia, orang tuanya ada di Depok. Ternyata dia memecahkan rekor dunia. Kasus perkosaan terbesar di dunia, 190 anak laki-laki diperkosa sama dia. Jadi tiap malam dia berkeliling di sekitar tempat tinggalnya di apartemen. Dia cari laki-laki di daerah-daerah diskotik. Dia bawa ke apartemennya, dia kasih minum minuman keras lalu dia bius. Setelah itu orangnya setengah sadar diperkosa dan dibikin film. Di-syuting sama dia. Ya, akhirnya ketangkap dan terbuka kasusnya ketika seorang kasih obat bius, dia perkosa, pria itu berhasil sadar dan melawan, memukul dia, lalu pria itu lapor ke polisi. Waktu polisi tangkap di apartemennya disita 2 handphone. Dan ternyata di dalam handphone itu ada 190 video. Dengan laki-laki yang berbeda yang dia perkosa. Setelah mereka para korbannya mengetahui bahwa ternyata mereka diperkosa. Ada yang mau bunuh diri. Ya, saudara lihat ya. Pendidikan tinggi tidak menentukan orang itu hidupnya berhikmat di hadapan Tuhan. Standar Tuhan, kemarin minggu saya menyampaikan, untuk bisa memasuki dimensinya Tuhan, kita harus hidup sesuai standarnya Tuhan. Karena standar Tuhan itu berbeda dengan standar manusia. Ya.
Yang Tuhan cari dalam hidup manusia standarnya apa? Bukan S1, S2, S3, SSS. Tapi Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Gelar doktor, tapi pecahkan rekor. Bayangkan akhirnya dia divonis penjara seumur hidup. Coba bagaimana orang tuanya. Dan ketika di penjara, ketika di sidang gak ada rasa bersalah. Kenapa akhirnya majelis hakim memutuskan seumur hidup? Karena kayaknya dia sangat menikmati semua dosa yang dia lakukan. Saudara, Tuhan tidak cari orang pintar secara ilmu. Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Kita takut berbuat dosa. Kita menjauhi kejahatan. Dilihat atau tidak dilihat, kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Dilihat suami atau tidak dilihat suami, kita menjaga hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kita masuk dalam dimensinya Tuhan dan standarnya Tuhan itu nggak bisa dirubah apapun keadaan kita. Kemarin saya sampaikan ada ibu-ibu yang telepon saya, Bu, saya sudah tidak tahan dengan suami saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bertahun-tahun saya dikecewakan, dia selingkuh sama perempuan lain. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Semua keluarga dari saya semua meminta untuk saya bercerai dengan dia. Tapi saya mau telepon ibu. Saya mau tanya sama ibu, apakah saya boleh bercerai? Saya bilang kalau ibu menelpon saya, maka yang akan saya sampaikan kepada ibu adalah standarnya Tuhan. Apa itu standarnya Tuhan? Hai istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kefasikan, maka istri yang sudah mengenal Tuhan, yang mengerti standarnya Tuhan, tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, menangkanlah suamimu itu. Supaya dia melihat betapa saleh dan sucinya istrinya itu, lalu dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Gak mudah, saudara. Saya pernah dengar ada satu kesaksian dari seorang bapak yang akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Bapak ini dulu sudah menceraikan istrinya, saudara. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan hidup dengan istrinya yang tiap hari di rumah cerewet, tiap hari marah-marah, tiap hari. Ya, lalu akhirnya dia pergi ke night club di dunia malam, dia cari hiburan, lalu ketemu sama perempuan di sana. Lalu dia bilang menurut dia perempuan itu lebih baik, ya, karena lebih halus dari istrinya. Ya iya ya, namanya juga baru kenal. Masih masa promosi. Ya, nanti kalau masa promosi iklannya sudah selesai, lebih galak dari istri sebenarnya ya. Tapi yang namanya laki-laki itu dia nggak mau tahu. Dia bilang, ibu itu perempuan lebih halus dari istri saya. Istri saya tuh tiap hari marah-marah, dia enggak. Dia selalu memuji saya. Saya bilang, Pret. Ya, itu masih bulan promosi. Lalu akhirnya saudara dia lelah dengan istrinya, setiap hari terjadi perdebatan, pergolakan ya. Lalu istrinya itu datang ke satu orang hamba Tuhan. Dia ikut ibadah kayak begini, ibadah wanita. Makanya ibu-ibu di luar sana masih begitu banyak ibu-ibu yang membutuhkan hikmat Tuhan. Bawalah mereka ke tempat ini, amin. Minggu depan atau bulan depan, ini sebulan sekali ya Bu. Bulan depan 1 orang bawa 1 jiwa, katakan yes. Beneran ya? 1 orang harus bawa 1 jiwa, berarti jumlahnya nanti akan 2 kalinya ini, amin. Kalau bisa bawa 3, 4, ayo aja ke sini. Lalu saudara, dia bilang dia ikut di doa wanita begini, lalu dia mendapat penghiburan, dia mendengar tentang firman Tuhan, akhirnya dia konseling sama pendeta. Pendetanya bilang gini, Bu, ibu harus tetap mengasihi suami. Tapi suami saya itu selingkuh. Ibu tetap mengasihi suami. Kalau dia pulang malam, ibu biasanya ngapain? Marah. Mulai sekarang jangan marah. Sambut dia dengan senyuman dan kasih.
Kira-kira saudara gampang nggak berbuat seperti itu? Haleluya ya. Tidak mudah memang ya. Tapi kalau standar Alkitab begitu ya kita harus belajar. Amin. Ada yang bilang, aduh Bu, kalau saya pilih kasih racun tikus Bu sama suami saya yang kayak begitu ya. Sampai pernah ada satu orang ibu yang dia kasih insulin. Setiap kali dia bikin jus untuk suaminya dia taruh insulin. Padahal suaminya gak sakit gula. Tiba-tiba suaminya pingsan. Lalu dokter bilang, loh ini bapak gak ada sakit gula kok dalam darahnya banyak insulin ya. Dia takut saudara ya. Lalu dia bilang, aduh saya gak mau lagi Bu. Kalau ada apa-apa saya pasti di penjara. Saya bilang, iya Bu. Jangan lakukan tindakan yang berbahaya begitu. Ibu cukup mendoakan suami. Oh iya Bu, sekarang saya hanya mendoakan dia. Tiap hari saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Jangan begitu ibu-ibu, itu salah doa, tidak didengar Tuhan. Amin. Lalu akhirnya saudara, pendetanya ngomong gitu, ibunya ngomong, berat Pak. Tapi ibu harus berani melakukan. Ayo Bu, hidupi standar Tuhan. Itu artinya ibu takut akan Tuhan. Waktu kita tunduk kepada firman Tuhan, itu artinya kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Bukan karena saudara rajin ke gereja, pintar bahasa roh. Kalau Anda tidak melakukan firman, maka engkau tidak hidup takut akan Tuhan. Lalu dia bilang, oke Bu. Biasanya kalau suami pulang marah malam-malam, saudara, dia marah, dia maki-maki suaminya. Buka pintu sambil maki-maki suaminya. Ya, tapi kali itu pendetanya bilang, ibu harus mulai tunjukkan kebaikan. Tapi kalau saya pengen marah, ibu nyanyi saja. Jadi kalau saya pengen marah, nyanyi saja. Jadi saudara, dia buka pintu jam 2 malam, suaminya pulang. Biasanya segala kebun binatang, kali itu tidak. Dia buka pintu, dia lihat di suaminya sambil dia nyanyi. Ajarilah aku ini saling mengasihi. Ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan tuh nggak enak, nggak gampang dan tidak mudah. Tapi ketika kita mau belajar mencoba, maka Roh Kudus akan memampukan. Suaminya kaget. Biasanya maki-maki saya, nyanyi sih, tapi gayanya ajarilah kami ini saling mengampuni. Dia bilang udah pulang, ya. Silakan masuk, saya sudah aturin makan tuh kalau masih lapar. Masih begitu sih, tapi nggak maki-maki lagi. Besok malam begitu lagi. Dia buka pintu, nadanya udah mulai turun. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Udah gak kayak kemarin. Dia lakukan terus saudara. Satu kali benar-benar dia sudah memenangkan hatinya. Tiap hari dia berdoa bagi suaminya. Suaminya pulang, dia sambil nyanyi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Mau mandi, saya siapin air panas ya. Tapi jangan disiram loh. Ya, mau makan, udah saya siapin makanan ya. Saudara, ini kisah nyata loh. Lalu satu kali suaminya cerita sama saya, ibu tahu, wah padahal hari itu saya sudah bilang, Tuhan kalau saya pulang malam ini dia maki-maki saya, besok saya ajak dia ke pengadilan, saya tuntut cerai, udah selesai. Saya nikah sama itu penyanyi dangdut di kafe. Beneran, saya pulang Bu. Dia buka pintu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Dari situ dia berubah. Akhirnya suaminya itu penasaran, istrinya makin baik. Makin dia bikin berulah, dia makin baik. Satu kali suaminya tanya, kenapa kamu bisa berubah? Istrinya bilang, saya ke gereja. Saya belajar tentang takut akan Tuhan. Suaminya ngomong, ajak saya ke gereja itu. Kenapa? Karena dia melihat betapa saleh dan sucinya perbuatan istrinya. Lalu dia tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah mengubah istrinya. Dia ajak ke gereja, saudara tahu. Suaminya akhirnya bertobat jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tepuk tangan dong buat Tuhan.
Ya. Bagaimana kita bisa hidup memiliki hikmat Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Bilang kanan kirimu, takut akan Tuhan. Seberat apapun yang engkau mau lakukan, bilang terus hidupi standar Tuhan. Yang kedua, saudara, wanita yang takut akan Tuhan itu, baca Amsal 31 ayat yang ke-26. Kalau kita mau dipenuhi oleh hikmat Tuhan, menjadi wanita yang berhikmat. Amsal 31 ayat yang ke-26, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia membuka mulutnya dengan hikmat. Bulan September tahun yang lalu, bangsa Israel Yahudi memasuki tahun baru, yaitu Pei, artinya mulut. Tahun di mana Tuhan akan menggenapi semua perkataan mulut kita. Karena itu hati-hati. Mulut ini berbahaya. Amin. Wanita itu, survei membuktikan satu hari bisa mengeluarkan 30.000 kata. Haleluya. 30.000 kata itu apa aja, saudara? Ya, saya bersyukur jadi pengkhotbah. Habis khotbah begini saya pulang sudah nggak ada hati ngomong. Jadi saya cuma mendengarkan suami saya yang ngomong terus. Sampai kadang di mobil saya bilang, "Say, kamu kok cerewet banget ya?" Dia bilang, "Kan kamu udah ngomong terus." Ya, nggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Wanita yang berhikmat itu di sana dikatakan dia mengeluarkan perkataan dari mulutnya, membuka mulutnya dengan hikmat. Orang yang berhikmat itu pertama diketahui dari mulut. Tahun Pei itu artinya tahun ucapan yang digenapi. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang kita dengar dari mulut orang. Amin. Yang pertama, jaga perkataan kita. Jangan ada perkataan mengutuk bagi anak-anak kita. Seringkali ibu-ibu itu kalau udah capek, saya kemarin dapat terima konseling. "Bu Debbie, saya dengerin khotbah ibu di YouTube. Iya, ibu, saya ini berdosa. Kenapa saya ini sering sakit hati sama suami, anak-anak saya yang saya hajar sampai babak belur." Ya. Kenapa? Karena saya jengkel tiap hari, jadinya saya marahin, saya kutukin mereka, saya pukul. Hati-hati. Perkataan kita seperti benih yang kita tabur. Apa yang engkau tabur sekarang, itu akan tumbuh kemudian hari. Saya kemarin ditelepon sama seorang ibu, "Bu Debbie, anak saya umur 16 tahun, seorang wanita. 16 tahun dia sekarang pergi dari rumah sama pacarnya. 16 tahun, perempuan. Saya tanya, "Kenapa Bu dia pergi?" "Ya, saya nonton khotbahnya ibu di YouTube, ya mungkin ini akibat dari benih perkataan yang saya tabur. Sejak anak ini kecil, Bu, saya sering berantem sama papanya. Saya jadikan dia sasaran pelampiasan emosi saya. Dari kecil anak itu saya ngomongin, 'Bego lu, tolol, goblok.' Setiap hari saya marahin, saya omongin seperti itu. Dan ibu tahu sekarang, kalau saya menasehatin dia, dia jawabnya apa? 'Lah kan gua bego, lu yang ngomong gua bego. Jadi sekarang gua jadi anak tolol, jadi anak bego, masalah buat lo. Kan itu kata-kata lo.'" Saudara lihat. Dan sekarang anaknya pergi dari rumah, nggak pulang-pulang, pergi sama pacarnya umur 16 tahun. Ibu ini tidak bisa lagi mengendalikan anaknya. Sekarang itu banyak orang tua yang bingung mengendalikan anaknya. Kenapa? Karena benih perkataan yang dia tabur sejak anak-anak ini masih kecil. Makanya di Jakarta, kalau ada saudara bimbingan kepribadian, ada kayak seminar seminggu anak-anak ditampung, itu orang bayar mahal loh di Jakarta. Bayar berapa? 15-20 juta masukin anak. Kenapa? Orang tua sudah lepas tangan.
Jadi dia mencari tempat-tempat yang bisa dia pikir untuk membimbing anaknya ini biar bisa jadi bagus. Hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Karena perkataan kita seperti benih. Yesus berkata, kalau engkau masuk ke satu rumah, ucapkan salam bagi rumah itu. Kalau orang dalam rumah itu layak menerima perkataan salammu, maka mereka akan diberkati karena salam itu. Tapi kalau salam itu orang tidak layak menerima salammu, mereka dalam keadaan yang tidak kudus, maka salam itu akan berbalik kepadamu. Artinya apa? Perkataan kita ini benih yang kita tabur. Dan satu saat akan kita tuai. Hati-hati ibu-ibu. Sesakit apapun, seburuk apapun keadaan kita, Alkitab ayat ini berkata, wanita yang berhikmat mengeluarkan mulutnya itu mengucapkan hikmat. Kenapa mulut kita penuh hikmat? Yang pertama karena kita takut Tuhan. Yang kedua, hati kita penuh dengan hikmat Tuhan. Bagaimana supaya hati kita penuh dengan hikmat dan firman Tuhan? Di dalam Alkitab ada dua contoh wanita, Marta dan Maria. Marta adalah seorang wanita yang sibuk dengan perkara-perkara yang kelihatan secara lahiriah. Tapi Maria dikatakan mengambil tempat yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Siapa wanita yang berhikmat? Mereka yang suka mendengar perkataan firman Tuhan. Setiap hari baca Alkitab. Di sini kemarin di gereja Pak Lukas sudah ngomong ada WA untuk dapat renungan firman. Luar biasa loh ya. Kalau nggak mau lagi kebangetan. Semua firman Tuhan ada di mana-mana. Tinggal tergantung kita mau isi nggak hidup kita. Apa yang keluar dari mulut itu Alkitab bilang meluap dari hati. Kalau hatinya penuh firman, maka yang keluar adalah yang positif. Kita nggak bisa, saudara. Anak saya, dia masuk sekolah negeri di Jakarta. Saya masukin anak saya ke sekolah negeri. Kalau orang berlomba-lomba masukin sekolah swasta, saya bilang sama anak saya, kamu belajar yang keras, harus cari negeri yang favorit di Jakarta. Ya, dia bilang, Mami nggak salah masukin aku ke negeri. Kenapa? Itu di negeri nanti aku sendiri loh, yang Kristen. Ya, nanti semuanya pakai kerudung. Saya bilang enggak apa-apa. Kamu kan terang, ya harus ke sana. Jangan garam sama garam. Nanti jadi gudang garam. Asin semua. Anak saya masuk ke sana, saudara. Benar, satu kelas cuma dia yang Kristen. Saya bilang kamu harus menjadi terang, harus menjadi berkat. Kita nggak bisa menyerahkan pendidikan anak kita kepada guru atau siapapun. Orang berlomba-lomba masuk ke sekolah international school, katanya pendidikannya Kristen. Apakah sekolah bisa menjadikan akhlak anak kita itu bagus? Sekolah-sekolah Kristen sekarang banyak yang malah kemasukan LGBT. Tidak menentukan. Anak itu siapa yang menentukan karakternya? Orang tua di rumah. Pendidikan anak pertama itu adalah di tangan orang tua. Lalu saudara, dia masuk ke sekolah sana. Lalu kemarin dia bilang gini, Mami kan kita mau ujian. Ya, dia mau cari universitas yang negeri juga. Saya bilang, ya berdoa. Dia bilang, lalu kemarin dia bilang, Mam, teman-temanku semua ikut bimbel, bimbingan belajar di Jakarta. Aku juga mau ikut, Mam, biar nilaiku tinggi. Bayar berapa, Nji? Ya ada yang mulai dari 16 juta, 20 juta, sampai 25 juta. Saya bilang sama anak saya, Nji, Mami ini hamba Tuhan loh. Bukan apa-apa uang segitu ya, saya masih mikir, Mami sama Papi bukan pengusaha. Ya, masa bayar bimbel untuk segitu? Saya bilang sama anak saya, lihat perkataan kita saudara. Ji, kamu bisa. Bukan karena bimbel. Kamu belajar, hikmat Tuhan ada atasmu dan minta Tuhan sertai. Setiap kali kamu mau belajar buka buku bilang, Tuhan beri hikmat kepadaku.
Pertama dia masih, aku mam gimana teman-temanku semua. Kamu buktikan. Saya kasih dia semangat. Perkataan yang penuh semangat, firman Tuhan itu akan membangkitkan jiwa ya anak-anak kita. Dia belajar, saudara. Belajar giat dia belajar. Ujian yang pertama waktu tes ya, ambil raport. Gurunya bilang gini, wah nilainya Angie naik ya, ikut bimbel ya Bu. Saya bilang, enggak Bu, belajar sendiri. Hah? Enggak mungkin. Kemarin waktu ujian sekolah juga nilainya semua tinggi. Teman-temannya yang ikut bimbel pada ngomong, Ji, lu gak usah bohong deh. Lu ngomong aja, lu ikut bimbel di mana? Lu kok sombong gak kasih tahu kita bimbel lu di mana? Saya bilang sama anak saya, itu kan Ji, Mami bilang apa? Karena kamu mau belajar. Dia bilang, enggak Mam, bukan karena itu. Lah karena apa? Aku menyertakan Tuhan. Wow, enggak saudara? Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Perkataan kita itu yang kita tanamkan kepada anak seperti benih yang akan tumbuh, bahkan bisa mengubah keadaan. Ya, ini adalah tahun pemutarbalikan keadaan, perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita bisa melakukan banyak perkara besar bersama Tuhan waktu perkataan kita itu tepat. Wanita yang memiliki hikmat itu apa? Dia mengeluarkan hikmat dari mulutnya. Amin. Kemana rumah tangga kita akan dibawa? Tergantung dari perkataan ibu-ibu. Kalau suami, kamu itu mana uang? Nggak ada uang. Makanya, bagaimana mau bisa diberkati kamu? Nggak ada uang terus, loh, hidupmu kayak begitu. Memang sudah ditakdirkan kere. Saudara, bagaimana bisa kita melihat yang baik? Kita mulai belajar memperkatakan yang positif firman Tuhan. Ya, seringkali orang tidak menyadari. Yang kedua, saudara, mari kita mulai memfilter apa yang masuk ke telinga kita dari mulut orang. Amin. Dengarkan yang baik-baik saja. Satu orang ibu WA saya, Bu Debi, iya, saya dengar cerita tentang ibu nih. Oh iya? Saya tanya, ceritanya bagus atau enggak bagus? Ibu, kalau dicerita lewat WA enggak seru, harus ketemu nih, ngopi-ngopi. Enggak, saya mau tanya dulu ceritanya yang bagus atau yang enggak bagus. Ya ada beberapa enggak bagus sih tentang saya, Bu, simpan saja itu cerita. Saya enggak ada waktu dengerin yang negatif. Loh masa ibu enggak tertarik? Ini orang enggak apa-apa. Bu, kita itu diciptakan Tuhan cuma 2 tangan. Untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tutup mulut orang, amin. Kita nggak bisa mengendalikan orang mau bersifat seperti apa kepada kita. Kita mau hidup baik, ada yang cerita. Kita hidup jahat, tetap juga ada yang cerita. Pada akhirnya yang harus kita dengar hanya perkataan Tuhan. Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang, saudara. Mau sehebat apapun dan seringkali malah orang itu hanya pintar menghakimi tanpa pernah tahu apa yang sedang kita alami bersama Tuhan. Makanya jangan dengar. Ada orang-orang itu yang waktu dengar perkataan orang dia jadi down, lalu jadi baper. Seringkali kita sama setan menang, tapi sama baper kalah. Ya, ibu-ibu dilarang baper, koper apalagi bagasi. Ya. Baper itu apa? Bawa perasaan, koper korban perasaan, bagasi bahagia kagak, sedih iya. Makanya jangan baper, koper, lalu nanti jadi bagasi. Ya, yuk kita hidupi apa yang Tuhan katakan. Yuk kita perkatakan apa yang harus kita perkatakan, yang kita terima dari Tuhan. Ya, lalu setelah itu, ketika saya ngomong, ada orang saudara waktu dia ngomong gitu, dia penasaran loh. Apa ya? Dia dengar cerita tentang aku, apa ya? Lalu itu direnungkan siang dan malam.
Ya, dia ulang-ulang, dia renungkan. Ada loh ibu-ibu itu dikatain sama adiknya SMS dia, memang kamu tuh dasar ya, memang kamu tuh keluarga yang tidak ada ini. Itu kata-kata saudara, dia baca tiap hari. Lalu semakin dia tambah sakit hati. Lalu dia liatin saya, Bu, ini loh, lihat, ibu baca nih WA-nya adik saya. Mana pantas Bu, adik kandung itu mengata-ngatain saya seperti itu. Itu ibu tahu, setiap pagi saya bangun saya baca, setiap malam saya baca, sakit hati saya. Saya bilang itu artinya ibu merenungkan kepahitan itu siang dan malam. Orang merenungkan kepahitan siang dan malam, mukanya tua enggak? Tua lah. Amin. Hidup ini sudah ribet, enggak usah dibikin tambah ribet. Kalau ada orang yang datang, kamu tahu nggak? Saya dengar orang ngomong soal kamu, baik atau buruk? Buruk enggak usah diceritain, simpan aja sendiri, kalau perlu buang di got. Amin. Jangan tertarik. Dia cerita apa? Kita membiarkan dan membuka celah iblis masuk dalam hati kita. Karena Alkitab berkata, perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan yang masuk dan menggerogoti seperti penyakit kanker. Percaya nggak saudara? Ya, mulut itu harus dijaga. Perkataan pendengaran kita harus dijaga. Makanya bergaul dengan orang yang penuh hikmat Tuhan. Dengan siapa Anda bergaul hari ini akan menentukan nasibmu 1 tahun ke depan. Anda bergaul dengan pemfitnah, ya Anda jadi pemfitnah. Makanya kalau dengar apa-apa, udah enggak. Ya, apalagi kamu mau dengar enggak? Itu orang cerita tentang kamu loh. Biarin aja, enggak apa-apa. Ya, saya enggak mau dengar, saya hanya mau dengar yang baik saja. Amin. Supaya kita bisa memfilter hidup ini, ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa mengendalikan semua keadaan seperti yang kita mau. Ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak. Tapi biar kita punya ketetapan hati, punya hikmat dalam hidup kita. Yang terakhir, kita buka sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Dia bilang begini kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, baca 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keseladanan iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius ini saudara, dia itu ketika berjumpa Rasul Paulus, dia masih sangat muda, dia memberi hidup untuk melayani Tuhan. Ternyata iman yang dia miliki yang luar biasa itu dia dapatkan dari neneknya dan ibunya. Neneknya dan ibunya itu Rasul Paulus berkata, waktu engkau menghadapi tekanan, persoalan di dalam pelayanan, Rasul Paulus bilang, ingatlah bahwa apa? Bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab, firman Tuhan yang dapat memberi hikmat kepadamu. Waktu engkau ada masalah, lari kepada firman. Kenapa? Itu memberi hikmat bagi kita menjalani dan menemukan jalan keluar. Amin. Jadi kita nggak perlu cari orang lain untuk bertanya. Ya. Kalau cari hamba Tuhan masih lumayan. Ada orang yang meminta nasihat kepada orang fasik. Ada masalah, WA temennya, saya pengen curhat nih. Padahal temennya itu tidak suka baca firman. Sukanya nonton film Korea. Ya. Gua mau curhat nih, suami gua gini. Ya udah, lu bales aja. Dia selingkuh, lu juga bisa. Yang dia tonton itu drama Korea. Jadi hikmatnya hikmat drama Korea. Ya, ketika kita ini punya masalah, larinya kemana? Ke firman.
Kenapa lari ke firman? Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ingat dari kecil engkau sudah punya kitab suci yang bisa memberikan hikmat ketika engkau menghadapi persoalan. Ibu-ibu, di sekeliling kita itu ladang menguning dan siap untuk dituai. Nanti ibu-ibu saya berdoa bukan hanya datang ibadah di tempat ini, tapi ibu-ibu semua dipakai menjadi penuai. Amin. Hadapi itu orang punya masalah setiap hari dan itu rata-rata semua wanita. Wanita. Makanya ibu-ibu persiapkan dirimu menjadi penuai. Amin. Loh, kita akan berhadapan, tuayan di depan kita ini besar. Dan wanita itu kenapa? Karena ketika wanita kuat dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu kuat. Tapi kalau wanitanya lemah, maka suami lemah, anak-anak juga ikut rusak. Makanya Alkitab berkata kita ini seorang penolong dalam rumah tangga. Ya, orang itu ketika membutuhkan jawaban, dia akan cari. Kadang-kadang untuk masalah-masalah sepele itu orang minta loh pendapat. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan dia masih lari kepada saya. Ya kalau dia lari ke orang, dulu pernah saudara ada ibu yang selingkuh, suaminya selingkuh. Dia lari ke temennya orang Kristen juga. Temennya itu bilang gini, hari gini lu masih peduli suami selingkuh? Hari gini mana ada sih suami yang nggak selingkuh? Hari gini tuh semua suami selingkuh, dia bilang begitu. Jadi lu tuh gak usah sedih dan terlalu alay. Daripada lu sedih, ikut yuk komunitas kita. Ternyata temennya ini punya satu arisan-arisan gitu ibu-ibu. Mereka arisan berondong, cowok-cowok ganteng yang masih muda. Ibu-ibu mengerti itu berondong itu? Yang buat bawa kerupuk kalau naik motor tuh, berondong. Ya. Jadi saudara, nanti siapa yang dapat arisan itu buat booking cowok itu di hotel. Saya pikir tuh dulu cuma sinetron. Ternyata memang sinetron itu diangkat dari kisah nyata. Lalu dia pertama kali temannya bilang, ikut aja dulu, lihat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Waktu engkau hadapi masalah, lari kepada firman Tuhan. Kenapa? Ini adalah sumber hikmat yang akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Semua ada jawabannya dalam firman Tuhan. Lalu akhirnya dia ikut, dia terjerumus masuk ke dalamnya. Karena salah tempat konseling. Saya berdoa ibu-ibu dipakai Tuhan menjadi tempat nanti menjadi kanselor-kanselor yang akan dikirim jiwa-jiwa dan Anda akan menuai para wanita-wanita di kota Surabaya ini. Amin. Ya, kita harus bawa mereka kepada takut akan Tuhan. Lalu saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan, ingat, kenapa? Karena semua tulisan yang diilhamkan Allah, semua firman yang tertulis dalam Alkitab itu bermanfaat. Yang pertama, menegur kita, mendidik kita dalam jalan kebenaran, dan yang terutama adalah untuk merubah kelakuan. Mari kita menjadi wanita yang berhikmat. Kita berdoa, kita punya banyak firman Tuhan dalam hidup kita karena kita mendengarkan dan mencintai firman Tuhan. Mulut kita mengeluarkan hikmat dan firman Tuhan, dan bukan cuma itu. Bahkan ketika kita ada masalah, kita memperoleh jalan keluar di dalam firman Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan ini, maka tidak lama lagi tempat ini saudara akan dipenuhi oleh wanita-wanita yang lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.